Untuk sebelum kita mulai, seperti biasa saya akan share sedikit, terutama buat yang member baru ya, yang belum tahu sebenarnya ML in Book Club itu seperti apa. Jadi kita dibentuk bulan Mei, tanggal 22 Mei ya, 2023. Dan per hari ini total ada 168 plus nanti tanggal 169 plus Budita ya soalnya. Jadi nanti cukup banyak membernya, dan kita juga punya library, perpustakaan kecil di lantai 7. Kalau misalkan mau minjem buku di sana, silakan Bu, bisa. Terus kita kegiatan bulanan kita, book review. Di hari ini, kita kalau di sosial medianya di Manulife itu namanya Yammer atau Viva Engage, kita ada juga page-nya di situ. Dan yang terakhir kita punya channel di YouTube ML Book Club. Jadi rekaman-rekaman mulai dari episode 22 itu ada di situ semua. Jadi kalau misalkan teman-teman yang lain juga pengen tahu review-review buku yang sebelumnya, interaksi dengan tim yang lainnya, itu bisa dicek aja, di search aja di YouTube ML Book Club. Dan ini ada buku-buku yang sudah pernah kita review. Dari atas paling kiri atas tuh episode pertama dulu sampai sekarang. Hari ini kita akan bahas Stolen Focus. Dan buat yang belum registrasi, silakan registrasi dulu karena nanti akan digunakan datanya untuk penarikan undian. Diisi datanya. Hari ini kita ada door prize-nya 3 voucher MAP masing-masing 100.000 dan juga 1 buku Adam Grant original yang nggak jadi kita berikan bulan lalu. Hari ini kita akan bagikan buat yang beruntung. Ya belum, yang ini tadi ya. Kalau belum nanti di akhir kita show lagi supaya yang baru join bisa registrasi. Oke, baik. Buku Stolen Focus ini karya dari Johan Hari. Johan Hari ini kalau nggak salah dia seorang jurnalis gitu ya dia. Banyak jurnalis yang akhirnya dia menulis buku, dan buku ini temanya cukup banyak. Buku-buku yang pernah kita bahas kayak digital minimalism itu mirip-mirip lah temanya di sini. Cuman fokus pembahasannya agak beda. Kalau digital minimalism kan lebih ke bagaimana kita memastikan kita bisa mengurangi ketergantungan kita dengan dunia digital. Nah, ini view-nya nanti agak beda. Bedanya seperti apa? Kita akan bahas. Oke. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua. Berapa lama rata-rata? Ya, ini ada risetnya sini ya. Berapa lama sih rata-rata seorang pekerja kantoran kayak kita ini itu bisa fokus pada satu task. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu, itu berapa lama secara rata-rata aja? Ini risetnya di Amerika kebetulan ya. Untuk tas apa? Tas apa? Average itu berarti ya. Iya tergantung. Kalau lagi urusan banget ya mau nggak mau ya. Kita ngomongin fokusnya ya. Fokusnya. Karena fokus ya, mungkin tasnya memang kerjaannya panjang, tapi pada dia fokus itu bisa rata-rata berapa lama sih dia fokus di situ? 30 menit. 30 menit. 30 menit. Oke. Ada yang dari online, ada yang punya ide enggak? Pak Taman? Maksimum 1 jam, minimumnya bisa. Fokus ya 2 menit kan. Oke. 5 menit. 5 menit. Oke. Bisa ngomong. Fokusnya ya ini ya, kita ngomongin bukan tasnya, tapi seberapa lama kita bisa fokus pada satu tas tertentu. 15. 3 menit. Jawabannya adalah 3 menit. Ini ada risetnya dari Gloria Mark ya, bawahnya ada study by Gloria Mark, Professor of Informatics at University of California. Jadi secara rata-rata saat ini ya,
saat ini belakangan ini, saya lupa risetnya tahun berapa, risetnya pada tahun tersebut dia melakukan penelitian dan ternyata orang kantoran tuh bisa fokus ngerjain sesuatu itu paling lama itu 3 menit. Apa risetnya, Pak? Risetnya apa? Bukunya ini tahun 2022. Oh ya. Ya, mungkin ya kira-kira itu. Sekarang mungkin bisa lebih berkurang lagi mungkin ya. Iya. Bisa jadi lebih kurang. Ya, contohnya aja ya, misalkan ya, kita lagi ngerjain sesuatu, report lah misalkan ya, betul notifikasi, ting, kalau handphone bunyi, ada apa? Kadang kalau kita naruh handphone di samping gitu, ngerjain sesuatu fokus, nyala, tung, ada notifikasi baru, pasti ini notifikasi nggak penting sebenarnya, ya. Kadang cuma SMS, nawarin pinjol atau apa gitu, tapi itu mengganggu fokus kita, itu mengganggu fokus kita sehingga pas kita balik lagi, itu kita akan butuh waktu untuk bisa kembali pada level fokus yang sama. Butuh waktu. Tahu nggak butuh waktunya berapa lama? Dari riset ini juga sebenarnya. Artinya kalau kita sudah terdistraksi dengan sesuatu, kita balik fokus yang sama untuk mencapai level fokus yang sama, itu berapa lama? Menit? Atau lebih dari 3 menit justru. Risetnya sih bilang 23 menit. Jadi tekor kita sebenarnya. Jadi 3 menit fokus, terus kena distraksi, balik laginya 23 menit butuh waktu itu udah keganggu lagi yang lain. Akhirnya sebenarnya kita nggak pernah benar-benar mencapai level fokus yang diinginkan. Nah, kenapa sih kok sekarang kita semakin sulit fokus di ini? Gini aja saya ngomong gini aja udah langsung ada notifikasi gini langsung langsung ngeliling. Makanya kadang saya kalau lagi di ruang ini saya balik biar nggak teralihkan. Mengapa sih kita sekarang semakin sulit fokus itu? Jawabannya juga menarik nih. Jawabannya adalah judul bukunya. Karena fokus kita itu sedang dicuri. Dicuri. Dicurinya oleh siapa sih sebenarnya? Kalau dicuri kan berarti kan ada pihak lain yang mencuri kan. Sini di buku ini Johan Hari itu menariknya dia menceritakan pengalamannya dia hidup selama 3 bulan di satu tempat yang bisa dibilang terpencil lah ya, terpencil banget, mungkin pedesaan kali ya di sini ya, di daerah Provincetown di Amerika sana. Itu dia hidup selama 3 bulan tanpa internet, tanpa smartphone. Jadi dia cuman sehari-harinya baca buku, kalau berita sih paling koran dia. Dia menjalani itu selama 3 bulan dan dia menceritakan pengalamannya dia di situ. Bagaimana dia sebenarnya menemukan ketenangan sebenarnya. Awalnya mungkin agak susah. Makanya biasanya kan kita detox kan ya, detox, digital detox. Kita berusaha menghilangkan pengaruh-pengaruh digital, sosial media, internet, itu pasti berat. Kita biasanya sangat tergantung pada internet, tiba-tiba kita harus di-cut wifi di rumah mati aja udah langsung kalang kabut kan. Dulu kan kita pusing kalau listrik mati, sekarang wifi mati kita pusing di rumah. Nah, di buku itu dia menjelaskan, lanjut yang tadi ya. Jadi si Johan Hari setelah 3 bulan selesai dari situ, dia kembali lagi kan ke kehidupan nyatanya dia. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya kita bisa melakukan digital detox tadi itu, lepas dari internet, lepas dari smartphone, media sosial, itu bisa. Tapi begitu kita kembali ke society, ke masyarakat, kita nggak bisa benar-benar lepas dari situ. Iya, kita kerja aja pakai smartphone, pakai laptop, pakai internet, dan masing-masing punya tadi ya, punya cara mereka sendiri untuk cara mereka masing-masing untuk menarik perhatian kita. Fokus kita gampang teralihkan di situ. Nah, kenapa si Johan Hari terus kemudian menyimpulkan setidaknya ada 12 hal yang membuat kita sekarang itu sulit fokus.
Tapi 12 hal ini nggak saya jelaskan satu-satu, tapi coba saya grouping. Mudah-mudahan dengan penjelasannya bisa lebih mudah kita diskusinya. Nah, pertama adalah dunia modern yang mengganggu fokus. Karena multitasking dan task switching. Multitasking dan task switching. Kenapa di sini dibilang dan? Karena sebenarnya multitasking itu nggak ada sih kalau dibilang situ ya. Multitasking itu nggak ada. Kalau dibilang perempuan tuh jago untuk multitasking, itu sebenarnya kalau dari penelitian sih enggak. Karena sebenarnya yang terjadi adalah task switching, pindah-pindah. Fokusnya ke sini, fokusnya ke sini. Jadi bukan benar-benar multitasking sebenarnya, tapi task switching. Task switching itu ada harganya, yaitu energi. Energi kita jadi lebih cepat capek, lebih apa ya, mental mental apa ya, sebenarnya mental power kita jadi lebih gampang stres. Itu yang terjadi menurut si Johan hari ini. Kita switching. Terus kedua adalah teknologi yang selalu menginterupsi. Tadi yang kita bahas tadi ya. Dengan adanya smartphone ini, dulu sebenarnya alat kayak smartphone itu digadang-gadang, wah ini akan mempermudah hidup kita, akan membuat kehidupan dunia jadi lebih baik. Tapi ternyata sekarang malah mungkin sebaliknya. Kalau kita nggak bijak dalam menggunakannya, kita akan gampang kena efeknya. Itu fokus kita yang akan dicuri tadi ya. Terus ketiga, informasi yang berlimpah. Zaman dulu ya, kalau misalkan orang yang paling cepat punya informasi, itu adalah winner. Gitu. Karena informasi sangat susah dicari. Iya kan, zaman dulu itu kalau misalkan kita zaman sebelum ada internet, itu kan kita pakai kayak koran lah, jurnal atau apa. Kalau kita punya akses ke sana, itu kita akan jadi orang yang lebih punya punya harta lah yang bisa kita gunakan untuk kesuksesan kita. Tapi sekarang informasi itu berlimpah, banyak banget ya, notifikasi, sosial media itu informasi banyak banget, sehingga kita kadang-kadang nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Jadi, itu juga membedakan yang benar dan yang salah aja itu udah membutuhkan energi kita juga. Jadi itu bisa mengganggu fokus juga. Terus kemudian perhatian attention ya, ini di bahasa Indonesia kan perhatian. Attention, perhatian kini menjadi komoditas. Jadi dagangan. Perhatian kita itu tidak jadi dagangan. Kenapa coba aplikasi kayak Instagram, Facebook, TikTok, kenapa itu free? Saya kalau suruh bayar mau nggak? Untuk pakai itu. Nggak mau kan? Tapi sebenarnya kita bayar. Kita bayar dengan waktu kita. Kita membayar dengan waktu kita. If something is free, then you are the product. Kita produknya. Lebih tepatnya, waktu kita, perhatian kita adalah produknya yang dijual oleh si platform-platform tadi pada si pemasang iklan. Jadi kalau kita nggak waspada akan kenyataan itu ya attention kita sudah jadi komoditas, sudah jadi jualannya si raksasa teknologi itu tadi. Nah, kedua di sini otak yang semakin sulit berkonsentrasi. Ini juga penyebab kenapa kita mudah dicuri ya, fokus kita. Jadi, kenapa kita susah konsentrasi ya? Kurang tidur. Ya sama main handphone ya. Kalau udah malu main handphone. Bener loh, tapi kalau main handphone itu jadi nggak tidur. Susah tidur. Coba, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Semakin kita pegang handphone, semakin nggak bisa tidur. Tahu nggak kenapa? Penasaran ya. Penasaran ya. Kayak mau main sebentar, ujung-ujung udah sejam lebih. Iya.
Pertama penasaran, iya itu tadi komoditas tadi. Perhatian kita tuh dijadikan komoditas sehingga mereka tahu cara membuat kita kecanduan scroll terus tuh tahu. Kita stop di satu postingan, dicatat tuh berapa menit, berapa detik kita stop di situ. Oh, nih orang kayak suka postingan kayak gini. Bukan cuman kita nge-like aja yang dicatat sama mereka. Kita berhenti di satu postingan aja itu udah satu scroll, kita berhenti agak lama di situ udah dicatat sebagai itu kesukaan kita, interest. Dan dibentuk kalau sebuah apa ya, kalau di buku apa ya Mas Pak. Jadi kita tuh kayak dibentuk persona. Mereka nggak peduli nama kita siapa, tapi kayak mereka udah punya si orang ini, kita maksudnya itu punya kesukaan ini. Jadi kalau misalnya kita khawatir, wah data saya, nama saya nanti bocor di internet ini, sebenarnya mereka nggak peduli nama kita siapa. Mereka cuma peduli apa yang kita akses, apa yang kita lihat, apa yang kita sukai, itu yang akan membentuk jadi sebuah boneka yang, wah orang dengan profil kayak gini, itu sukanya postingan ini, coba dikasih. Lagi. Tuh. Ya kita kurang tidur, karena penasaran tadi. Kedua, kenapa kita jadi susah tidur kalau misalkan lihat handphone terus? Karena handphone memancarkan sinar biru. sinar biru. Sinar biru itu akan mempengaruhi melatonin. Melatonin itu kayak reseptor di otak kita yang sebenarnya untuk mengatur jadwal tidur kita. Sehingga kalau misalkan kita melihat handphone terus-terusan, karena kan otak itu bilang bahwa ini masih siang. Sebentar lagi. Jadi kayak dianggapnya masih siang, sehingga nggak nyuruh tidur. Itu yang terjadi. Sehingga dan sebenarnya nggak cuma handphone sih ya, lampu-lampu kayak gini itu juga sinar biru juga. Jadi akan lebih baik kalau misalkan dalam kamar itu kita bisa merancang ruang tidur yang lebih ambience-nya lebih nyaman buat tidur. Tapi kalau udah kayak gitu jangan lihat handphone. Udah cahayanya redup-redup, asik dulu buat tidur, masih buka handphone. Terus kedua ini ada stres kronis. Ada yang tahu bedanya kronis sama akut nggak? Berakut. Memang kita yang dokter nih bisa nih sharingnya. Dokter Vinka, bedanya stres sama akut sama kronis apa? Oke, kalau kronis itu ya, itu terus-menerus. Kalau akut itu lebih ke keparahannya, tingkat keparahannya. Jadi kalau kronis itu terus-terusan. Ibaratnya kalau misalnya kita luka ya, kita luka gini, besoknya baru mulai sembuh, dilukai lagi, terus-terusan tuh jadinya kronis, kayak gitu. Nah, kronis ini stres yang terus-menerus konstan ini yang akan bikin kita susah konsentrasi. Jadi ini pentingnya kita untuk apa ya? Ya kadang-kadang perlu meletakkan dulu lah problem-problem kerjaan di kantor tuh taruh dulu, jangan dibawa pulang ke rumah supaya nggak jadi stres kronis lagi. Terus ada makanan ultra proses. Nah, ultra proses ini juga biasanya tinggi gula ya. Kalau tinggi gula kayak gitu, kita bisa ngalamin yang namanya spike, glucose spike. Apa yang jelasinnya? Ini ada waktu kita bahas buku Glucose Revolution waktu itu. Jadi kalau kita terbiasa makan manis, gula darahnya akan naik, cepat. Setelah itu, gitu naik tinggi, dia akan turun dengan cepat. Naiknya cepat, turunnya pun akan cepat. Nah, pada saat turunnya cepat itu, kita akan ngalamin nggak enak, perasaan ada cemas. Akhirnya apa? Pengen ngemil lagi. Biasanya orang kalau makan manis itu pengennya jadi kayak terus-terusan gitu. Terus efeknya itu di kelelahan mental.
Oke. Nah, penyebab berikutnya adalah kondisi lingkungan yang membuat kita perhatian attention kita itu berkurang. Dan ini di bagian ini dia highlight tentang anak-anak sih sebenarnya ya. Kondisi yang kayak di gambar ini sebenarnya sering kita lihat ya. Anak-anak ngumpul bareng, tapi pada pegang handphone sendiri-sendiri, pegang tablet sendiri-sendiri. Main Roblox, Pak. Main Roblox, main Mobile Legend. Kayaknya nggak cuma anak-anak sih ya. Ada teman kita, sebut saja namanya siapa gitu ya. Ya, Yudi. Itu berkurangnya waktu bermain anak-anak ini juga akan berpengaruh pada perkembangan mental. Jadi lebih mudah cemas. Terus juga hilangnya waktu untuk berpikir. Berpikir di sini sebenarnya ini ya, di bukunya itu dia ngomongnya adalah berkurangnya mind wandering. Mind wandering itu apa? Ngelamun sebenarnya. Ngelamun itu penting ternyata kalau di buku ini sebenarnya. Karena ngelamun itu sebenarnya membuat kita jadi kayak menemukan solusi. Ya, kalau kita umat Muslim biasanya kan bersolat, berdoa, tiba-tiba kalau ada mandek di kerjaan gitu, temu aja solusinya. Oh iya kayak gini. Nah itu sebenarnya mind wandering tadi itu membuat kita bisa menghubungkan masa lalu, pengalaman-pengalaman sebelumnya, hingga kita bisa refleks kepada problem yang kita hadapi sekarang dan muncul kreativitasnya. Terus gangguan perhatian, ini ADHD. ADHD itu apa ya? Kok mendadak lupa ya? Attention deficit and apa HD-nya? Disorder. Hyperactive disorder. Nah ini juga entah kenapa belakangan tuh dari di buku ini dibilang bahwa kasus ADHD itu makin meningkat. Yaitu fokusnya anak-anak zaman sekarang, terutama di anak-anak sini di buku dia jelasin tentang sekolah. Jadi sebenarnya bukan ya ADHD kasusnya itu ada, maksudnya nyata ada, tapi dengan problem-problemnya tadi dihadapi dengan hilangnya fokus dan sebagainya, itu muncul gejala-gejala yang mirip ADHD dan seringkali psikolog itu kalau psikiater ya itu mendiagnosanya sebagai ADHD sehingga treatmentnya salah. Seharusnya bukan ADHD, cuman di treatmentnya sebagai ADHD sehingga case ADHD-nya jadi makin banyak juga. Faktor lingkungan, polusi itu juga mempengaruhi juga sih. Terakhir budaya menghargai kecepatan daripada kedalaman. Karena serba cepat sih ya, informasi makin cepat, AI dan sebagainya. Sekarang kita dituntut untuk terus berlari gitu loh. Kita harus sadar juga bahwa kita butuh untuk bisa fokus supaya dapat kedalaman, dapat apa ya, pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu hal. Ketika aktivitas baca buku itu perlu juga sih ya dibudayakan. Makanya kita di book club ini mudah-mudahan teman-teman juga masih ingat ya, supaya luangkan waktu untuk baca buku. Nanti di slide berikutnya kayaknya ada deh tentang membaca buku. Nah ini, sehingga dari semua tadi itu apa sih yang hilang dari kita itu? Kita sulit untuk apa ya, diam membaca buku, fokus dalam durasi yang lama. Kalau kita ngomongin membaca, oh saya baca kok tiap hari, baca apa? Baca captionnya IG, baca Twitter, baca apa lagi? Baca email, baca email dari bos gitu ya. Tapi di sini yang dimaksud membaca adalah membaca buku, entah itu buku fiksi atau non fiksi. Nah, buku fiksi pun sebenarnya bagus untuk melatih empati kita. Kita dilatih untuk buku fiksi itu melatih kita untuk melihat dari perspektif orang lain. Ya kan kalau kita baca buku apa ya contohnya ya, dari Skretek lah misalkan, kita akan diajak melihat perspektifnya si siapa, Jengya, siapa. Itu banyak yang bisa kita
pelajari dari buku fiksi, terutama mengenai empati tadi. Sulit untuk masuk flow. Flow ini apa sih sebenarnya? Flow ini istilah ini saya baca waktu kita mereview buku Ikigai. Kalau nggak salah di episode ke-4 atau 5 gitu. Kita bahas buku Ikigai. Di situ dibahas tentang flow. Flow itu orang kalau jadi definisi flow itu orang kalau masuk ke dalam flow ini atau dia asik mengerjakan sesuatu sampai lupa waktu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Main game. Mancing, main game, mungkin ya cuman main game itu sebenarnya lebih condong ke komoditas sih tadi sih, kena tension kita kena komoditas tadi. Kalau flow itu ya itu baca buku itu bisa kalau saya baca buku, bersepeda itu flow, bisa asik saya di situ. Olahraga. Hutannya tuh. Itu bisa melatih fokus kita kalau kita bisa masuk ke flow ini. Terus yang hilang dari kita apalagi kreativitas kita ya tadi mind wandering kita itu berkurang dengan problem-problem yang tadi itu kita tidak punya banyak waktu untuk melamun tadi. Padahal melamun itu perlu untuk kita bisa menemukan solusi atas problem yang kita hadapi. Efeknya berpikir menjadi dangkal. Solusi itu kayak pengen cepat aja gitu kan. Sama seperti tadi kita scroll pengennya cepat. Kalau misalkan ada video yang lebih dari 10 detik nggak menarik, scroll ganti lagi yang lain. Kita terlatih untuk melakukan itu sekarang itu. Fokus kita cepat. Nah, dari yang dijelaskan si Johan Hari tadi, itu kesimpulannya dia adalah masalah fokus. Sebenarnya masalah sosial. Jadi bukan masalah individual. Buktinya apa? Tadi dia kan sempat yang tinggal 3 bulan tanpa internet, tanpa smartphone. Dia merasa, oh ternyata enak hidup kayak gini. Tapi begitu dia balik lagi ke masyarakat, kena lagi gitu loh. Jadi ibaratnya kayak digital detox itu kayak kita pakai masker, tapi sekitarnya masih polusinya banyak. Jadi kita mungkin terlindungi sesaat, tapi jangka panjang itu masih butuh nggak cuman problem individu, tapi juga problem sosial di sini. Sehingga ada 2 hal pendekatan di sini yang bisa kita lakukan ya sebagai individu ya. Nah, ini salah satu yang disarankan sama si penulis, kurangi notifikasi HP. Ya, kurangi notifikasi HP. Kalau misalkan HP kita notifikasinya banyak banget tuh, mana yang sebenarnya nggak penting sebenarnya, kita bisa hilang-hilangin. Saya nggak butuh lihat notifikasi ini setiap saat. Nah, itu mengganggu. Kelihatan sepele, tapi kalau kita lagi fokus ngerjain sesuatu, muncul notifikasi itu, kita akan itu yang maksimum 3 menit tadi, maksimum 3 menit kita tertarik, balik lagi butuh 23 menit. Nah, itu susah jadinya kita mencapai fokus yang benar-benar fokus. Sebenarnya fokus pada satu aktivitas. Ini kemarin sempat saya di grup sempat mention tentang teknik Pomodoro, bukan Podomoro ya, Pomodoro properti ya. Pomodoro itu gimana sih? Jadi kita bisa fokus, coba hilangkan distraction semuanya, notifikasi email, kalau bisa matiin dulu, kalau bisa ya. Teams bikin jadi do not disturb dulu. Fokus ngerjain sesuatu tanpa ada gangguan. Nanti misalkan 1 jam, kasih waktu 1 jam misalnya. 1 jam kita akan kayak istilahnya kayak break lah ya. Kita break 5 sampai 10 menit. Kita baru ngecek tuh notifikasi ada apa. Setelah 10 menit kita tahu perkembangan, kita balas chat juga mungkin di situ. Setelah itu kita balik lagi, fokus 1 jam lagi. Jadi ada intervalnya di situ. Setiap 1 jam kita break 10 menit, break 10 menit. Itu akan membantu kita untuk fokus pada satu aktivitas. Terus tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini. Trik saya kalau mau itu ya, pengen bisa tidur gampang.
tempat tidurnya. Baca buku itu cara untuk kita bisa ngantuk. Saya bandingkan antara saya lihat handphone sama baca buku itu. Baca buku itu lama-lama bisa gampang tidurnya. Lihat lelah. Ini bukan lelah sih, karena kalau ini kayak dipacu untuk, wah ini bagus nih, terus nih scroll terus. Kalau buku itu kita kayak dibacanya lama-lama ngantuk, bisa ngantuk. Kalau emang udah capek ya. Kalau handphone kan walaupun kita capek, kadang kita tahu pindah aplikasi, balik lagi aplikasi gini, kayak tanpa sadar kita pindah-pindah aplikasi itu. Poin nomor 4 nih, luangkan waktu untuk membaca buku ya. Kurang lengkap nih, nggak cukup waktunya. Ada tips. Saya kasih, biasanya saya kirim postingan di grup itu, ya mudah-mudahan teman-teman sempat baca ya, karena itu yang saya, ya cara saya memahami sebuah buku kayak gitu. Jadi satu paragraf kelihatannya menarik, saya kembangkan jadi sebuah tulisan. Ya, juga cara saya untuk masuk ke flow ya, bikin tulisan tadi. Terus beri ruang untuk berpikir ya, mind wandering tadi. Nah ini yang solusi bersama, artinya untuk mengatasi problem sosialnya tadi. Karena masalah fokus tadi dijelaskan, ini bukan problem individual, tapi problem sosial, sehingga butuh solusi bersama juga. Nah ini berarti butuh campur tangan dari pemerintah juga mungkin ya, dari ini kalau di buku ini dibilang desain teknologi yang lebih sehat. Kebetulan dia di buku ini dia juga menginterview Nir Eyal. Tahu Nir Eyal nggak? Penulis buku yang kita review bulan lalu. Buku Hook ya, bulan lalu. Kan tentang bagaimana mendesain aplikasi yang bikin orang kecanduan sebenarnya. Si bukunya Nir Eyal itu kan teknik cara membuat aplikasi atau produk ya sebenarnya. Produk yang membuat orang bisa ketergantungan di situ. Jadi tips di buku itu agak menyesatkan sebenarnya. Tapi emang itu kenyataannya sekarang itu komoditas, attention kita itu jadi komoditas. Terus ya dia menginterview si Nir Eyal tuh, dan kayaknya sih dari interview dia kayak sebel sih sama Nir Eyal. Kayak bertentangan. Kamu nih biangnya. Ya, walaupun di buku yang Hook kemarin kan DWL juga ngasih tips kan, secara etika gimana sih kita mengambil attention-nya orang sedemikian parahnya, secara etikanya itu gimana? Itu yang dimaksud sama si Johan Hari sama Niraya mungkin sepakat dalam hal etika. Mendesain teknologi itu kita juga harus tahu bagaimana supaya ini benar-benar berguna, bukan memanfaatkan kita sebagai penggunanya. Terus lingkungan kerja yang mendukung deep work. Mungkin kalau ini di lingkungan kerja kayak kita tiap hari Jumat kedua ada setengah hari kita bisa deep learn ya, ini Feel Up Friday kayak sekarang kan diberi waktu kita untuk deep learning, belajar sesuatu. Feel Up Friday ini saya pikir buat teman-teman sayang banget kalau misalkan ini nggak dimanfaatkan untuk belajar. Terus kemudian pendidikan yang melatih perhatian. Di pendidikan yang melatih perhatian, contohnya apa? Jangan anak-anak itu dilatih untuk ngerjain sesuatu dengan cepat. Semuanya serba cepat, harus cepat. Mungkin ajari mereka untuk baca, mempelajari sesuatu, memahami konteks, belajar menceritakan kembali apa yang dipahami dari sebuah buku. Itu saya pikir itu bisa melatih lah ya, walaupun karena anak-anak begitu selesai di sekolah kena handphone, paling nggak di sekolahnya mengajarkan sesuatu yang bisa melatih perhatian mereka. Dan ini regulasi terhadap attention economy, sebutannya attention economy. Nah, itu perhatian kita.
fokus kita, attention kita tadi itu sudah jadikan komoditas. Di Johan Hari menyebutnya attention economy. Perlu diregulasi ya. Entah mungkin nanti dari pemerintahnya OJK atau Kominfo menerapkan aplikasi-aplikasi yang dibikin harus ngirim notification sehari maksimum berapa kali kan. Mungkin ya bisa jadi. Dan itu penting karena systemic problem, ini kan problem sistemik sebenarnya. Itu butuh solusi yang sistemik juga. Ya ini pelajaran pentingnya ya, 3 pelajaran penting. Fokus adalah aset yang terbatas. Ya, waktu kita 24 jam, 8 jamnya buat tidur, 8 jamnya lagi buat kerja, 8 jamnya lagi kita mau, itu terbatas banget sebenarnya waktu kita. Jadi kita mesti manfaatkan itu sebaik-baiknya. Perhatian kita diperebutkan setiap hari, melindungi fokus berarti melindungi kualitas hidup kita. Ini poin ketiga ini sangat penting. Kalau kita bisa melindungi fokus kita kemana, dan kualitas hidup kita yang kita jaga sebenarnya. Nah, quote terakhir, slide terakhir ini, your life is what you pay attention to. Hidup kita adalah apa yang kita taruh perhatian kita di situ. Kalau kita perhatiannya ya di handphone, di sosial media ya, that's our life. Kita fokusnya ke hal-hal yang menurut kita penting dalam hidup kita, keluarga, fokus kita akan ke sana. Oke, itu sharing saya hari ini. Ini mungkin kita bisa mulai sesi sharing kali ya. Siapa yang mau sharing atau bertanya? Dari online juga boleh loh ya. Kalau ini saya pernah lihat di sosmed juga. Terus siapa Denny Santoso, dia motivator kalau dia. Iya. Itu anaknya kalau lihat dia anaknya dari kecil kayak dibiasain sama dia. Jadi dia mau main ini passwordnya baca buku. Oh. Jadi dia bisa main kalau dia udah baca buku gini. Jadi memang kayaknya benar ya harus dilatih dari kecil kayak. Iya. Itu jadi benar-benar bisa jadi habit kan. Kalau udah enggak di itu dari kecil mah udah gede susah. Ya, karena kebiasaan itu dibangun dari kecil sih. Dari kecil terus kemudian kalau kita udah dewasa kayak ini mau membangun kebiasaan baru itu kan benar-benar harus dari dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mau mencapai sesuatu, yang saya sharing kemarin, kita mau mencapai sesuatu, kita selain fokus pada targetnya, kita juga harus membentuk habit, kebiasaan apa untuk kita mencapai target tadi, terus kita jadikan itu sebuah sistem yang kita jalankan setiap hari, setiap saat. Ya, kita akan keluar dari tujuan kita. Jadi purpose awalnya harus punya dulu. Kalau nggak punya purpose ya kita jalanin ini nggak ada arahnya. Kalau selain baca buku Pak, misalkan namanya kesukaan orang kan beda-beda, misalkan suka melukis, suka menggambar atau suka bikin komik gitu. Bisa. Itu sebenarnya selevel juga nggak sih sama baca? Atau memang beda? Kalau tadi kan flow kan, keywordnya flow tadi. Di buku Ikigai itu digambarkan flow itu ada orang yang di buku Ikigai ya, dia akan menceritakan kehidupan orang-orang yang di Pulau Okinawa, Jepang. Di Pulau Okinawa itu posisi pulaunya itu paling selatan di negara Jepang itu. Dia jauh dari mana-mana. Transportasi di sana pun sangat terbatas. Tapi orang-orang yang di sana umurnya bisa sampai 100 tahun ke atas. Karena apa? Karena mereka menjalankan hidup itu udah, ya tadi flow. Nggak ada yang kebun, nggak ada yang buat apa itu namanya si bikar itu ya, kayak kerajinan itu gerabah gitu. Mereka melakukan dengan sepenuh hati ya, walaupun dan mereka bisa mencukupi kehidupannya dengan melakukan itu. Dan secara komunitas itu juga bagus banget karena mereka tinggalnya terpencil sehingga
komunitasnya terbentuk. Jadi kalau misalnya ada yang sakit atau apa, itu saling bantu mereka. Kayak mereka punya iuran lah, ya. Ada kayak dana yang bisa dipakai kalau misalnya sakit atau apa. Umurnya di sana 102 tahun, 105 tahun. Jadi termasuk daerah yang banyak apa sebutannya kalau orang di atas 100 tahun itu centenarian. Umurnya di atas 100 tahun. Ada lagi yang mau share dari teman-teman? Kalau konteksnya kerjaan, itu 2 pertanyaan sih. Biar kita bisa mengurangi, bisa difokus, ngurangin distraction kayak gitu. Itu tuh bijaknya tuh kita mulai dari mana gitu. Tadi kan udah banyak ya, step-step, tapi paling enak tuh mulai dari mana gitu. Terus kadang kan ya kita napak-napak juga lah, maksudnya realnya juga ini sesuatu yang susah gitu kan. Gimana caranya tuh kita bisa setting boundaries yang itu tuh nggak terlalu egois, tapi make sense gitu. Taiwan gimana? Memang agak susah. Tadi si Johan Hari kan juga gitu. Itu balik ke kehidupan nyatanya, ternyata banyak menemukan ya tadi aturan-aturan di masyarakat yang mengharuskan kita harus responnya cepat. Terus kemudian apa lagi? Balas emailnya cepat. Kan sering kan kayak gitu kan? Kamu kemana aja? Dihubungi nggak bisa. Padahal kita lagi fokus sama yang satu. Karena ya tadi, seringkali kita tuh dinilai dari responsiveness kita. Kan dari outputnya. Kan lebih bijak kalau misalkan kita dinilai dari output kita. Ya tadi kembali ke masalah, ini masalah sistemik sih sebenarnya. Dan tadi bilang ini masalah boundary juga, ini saya pikir benar. Dan memberitahu orang boundary kita, itu saya pikir sah-sah aja sih. Contohnya, kalau kamu butuh respon dalam kalau kamu nanya sesuatu melalui Teams, saya akan balas antara 5 menit sampai 2 jam, misalkan ya. Jadi kita udah set aturan-aturan, itu berlaku buat saya. Jadi kamu kalau dealing dengan saya, kamu akan ikutin rule ini. Jadi kalau orang lain tahu bagaimana cara kita kerja, mereka akan menghormati itu. Mungkin ya, perlu dicoba. Kalau saya ya nggak tahu, karena mungkin kerjaan saya kan yang pace-nya cepat ya. Jadi kalau saya tiap jam 5 sore ya, handphone saya notifikasi email Teams nggak muncul. Jadi orang kalau mau hubungi saya WhatsApp. Tapi saya bisa ngecek kalau misalnya secara sadar, misalkan saya pengen sengaja mau ngecek ada notifikasi apa, bisa saya lihat di sini. Tapi kalau pas lagi fokus melakukan sesuatu, dia nggak akan muncul notifikasinya. Itu biasanya karena kalau di perjalanan pulang ke rumah itu, saya pengen fokus baca buku. Notifikasi gitu, asik baca buku, muncul Teams atau email kayak gitu, biasanya bikin kita, ya tadi fokus kita berpindah dengan cepat. Itu saya. Mungkin nggak akan beda antara teman di sini satu dan yang lain akan beda. Mungkin, wah saya nggak bisa Kak Paiman, kerjaan saya ngurusin presiden misalkan, harus setiap saat. Nah itu mungkin solusinya pun beda. Jadi kalau saya seperti itu, bisa disesuaikan sih. Tapi saya ingat dulu si Pak Yok ya, Pak Yok dulu kan punya kayak rules-nya gitu kan. Di atas jam
jam 5 jangan set meeting sama saya. Dia udah punya orang pun akhirnya apa? Berusaha set meeting sebelum jam 5 misalnya kalau sama Pak Yabtul. Itu sih, itu mungkin bisa walaupun agak susah sih masalah sistemik tadi itu. Jangankan urusan kayak gitu ya. Fill Up Friday kita fokus ke learning aja ada beberapa manajer yang mungkin belum bisa tanda kutip merelakan ya timnya untuk belajar gitu kan di sini. Suruh kerja. Itu sih, Erlambang. Mungkin belum Kalau belajar. Friday-nya mau booming, people leader-nya dulu diamanin dulu. Iya, iya. HR yang harus lebih banyak proaktif ke people leader dan harus sering di sounding. Intinya Jadi people leader-nya punya awareness gitu. Nih minggu fill up nih. Ayo teman-teman silahkan yang lagi ada program-program apa. Malah justru kalau perlu people leader-nya itu kayak punya plan. Kamu belajar ini ya? Ini kemana? Aku kayak ke MLI Pak, misalnya. Oke, kalau kamu apa? Aku paling mau buka di LinkedIn aja nih, mau belajar tentang ini gitu. Nah, kalau people leader seperti itu, ya berarti awareness people leader-nya udah bagus. Dia emang udah nyiapin nih, company udah siapin sarana. Kan juga nggak setiap Jumat juga kan, harus begitu gitu loh. Itu paling efektif ya. Kamu Jumat ini Field Friday mau belajar apa? Ya, Belajar ini Pak, saya mau MLI book review nih, bukunya bagus yang di-review. Oke, Senin kamu share ke teman-teman departemen ini ya. ya buat cerita. Bisa aja kan ya. Iya. Itu juga melatih orang untuk prepare untuk Buat share. retensi. Iya. Itu bisa juga sih. Itu kan produktif juga tuh Pak. Ya, again awareness dari manajernya itu Iya. yang harus di. Makanya yang kuat itu harusnya dari people leader karena prinsipnya kalau teman-teman staff itu kan ikut aja. Kalau dilihat people leadernya proaktif ya dia ikut proaktif. Kalau people leadernya anteng ya dia ikut anteng juga. Mana-mana itu. Jadi kita itu loh ada target learning hour juga loh. Iya. Permanent employee kan ada target learning hour 1 tahun itu kita harus 40 jam. Iya. Kita book review kayak gini lumayan nih 1 jam sampai 1,5 jam ya kita dilaporkan ke HR untuk learning hour-nya. Lumayan tiap bulan kita ada 1 jam. Main ya. 12 bulan ada 12 jam sendiri. Nambah jam. Nambah jam. Tinggal nyari yang sisanya 28 jam. Oke, ada lagi dari teman-teman yang mau sharing? Itu ada yang itu. Ya. Sofandre. Ya, thank you Mas Iwan. Ya, jadi memang di fokus ini menurut saya juga penting ya. Apalagi kan kita kerja di dunia yang serba cepat gitu kan. Di IT juga banyak project segala macam yang mungkin juga tuntutannya juga banyak. Jadi kalau mungkin sharing dari saya juga, ada juga di chat. Menurut saya penting juga kita juga punya support dari sisi teknologi juga. Jadi misalkan di Teams itu kita punya aplikasi yang namanya Viva Insight. Itu mungkin teman-teman ada juga yang udah menggunakan, bisa dipakai juga supaya mungkin ya teman-teman bisa mengatur waktunya kapan bisa fokus, atau misal di Teams kan ada yang status do not disturb itu juga bisa dipakai. Kalau di HP biasanya saya kalau ada automation mode kayak misalkan setiap jam 9 sampai jam 5 itu otomatis HP-nya langsung do not disturb gitu kan. Jadi kalau ada call masuk, apalagi kalau dari kayak call center gitu kan, yang sales segala macam itu juga bisa diblokir secara otomatis dan itu juga so far ya membantu saya fokus juga sih saat bekerja. Atau misal kalau saat tidur itu di HP biasanya ada mode sleep. Jadi itu kan memaksa kita untuk membatasi aplikasi ataupun menjadikan layar kita hitam putih memaksa kita untuk tidur lebih cepat. Ya itu ada di Android ada settingan automation mode seperti itu sih.
Itu sih Mas Iwan. Ya. Terima kasih sharingnya Mas Alfandri. Ya, kita masing-masing punya caranya sendiri-sendiri ya untuk bisa mencapai fokus tadi itu, dan ya sebenarnya menarik kita sharing-sharing di sini bagaimana cara kita mengatur fokus. Mudah-mudahan bisa dipakai tipsnya oleh teman-teman yang lain juga. Oke, kita udah jam 5 ya. Kita buat yang belum registrasi, saya kirim lagi ya kayaknya linknya. Barangkali belum sempat. Setelah ini kita akan tarik undian. Nanti kalau saya mau diskusi lagi bisa dilanjutin di grup chat ya, WA grup kita. Linknya, oh ya, saya tampilin lagi ya QR code-nya tadi. Oke, silakan buat yang belum registrasi dulu. Habis ini kita akan tarik undian door prize 3 voucher MAP 100.000 dan 1 buku. Bukunya buku original karya Adam Grant. Oke, yang sudah registrasi ada total 19. Cuma 19. Biasanya yang nggak registrasi itu takut dapat buku. Kalau dapat buku saya ntar ditagih nge-review ntar. Oke, baik. Sekarang saya pindah ke Wheel of Names. Oke, ada yang namanya belum tercantum nggak di sini? Biar saya ketik manual. Yang aja. Ada yang double nggak? Tercurang ya. Input double. Nggak ada. Kita deh. Oh ya, kok nggak ada ya? Udah deh, udah masuk. Saya ketik aja lah ya. Nurdita. Oke. Oke, mari kita mulai ya. Kita akan mulai pengundiannya. Pertama kita voucher MAP 3 masing-masing 100.000 ya, 3 voucher MAP. Oke, biasanya Bu Dita ya, yang baru join itu biasanya dapat terus. Ini aja si Anton ini 2 kali Turut-turut. baru join menang buku 2 kali menang buku berturut-turut sama 1 voucher ya. 3 kali berarti. Mudah-mudahan Rezeki kau. Ayolah kita Bu Dita. Aku udah dong, belum sih Pak. Udah ada ya? Zul, kok nggak ada sih Mas Zul? Padahal udah daftar. Kayaknya udah diwakilin gue deh. Alhamdulillah. Nanti kita bagi dua. Zul. Bagi dua deh. Bang, mungkin gue. Oke, siap ya.
Mulai 1, 2, 3. Yes, oke lah. Mungkin terakhir ketemu udah tahun. Susunya cocok. Oh, sebenarnya. Baik. Ada nggak, Cak? Itu ada. Ya. Ecanya masih ada, tapi ketiduran kayaknya. Halo, Cak. Oh, Iya Pak, voucher Eca. ada. Yeay. Balikin lagi dong berarti saya. Undi aja Pak. Serius? Iya. Rela nih. Eca maunya Bener kan aku nyediain buat teman-teman. Aku kalau buku aja. ya. Kalau buku ya baru mau ya. Oke, tukar sama buku, Cak. Iya. Undi lagi aja Pak. Oke. Ya, sama nama saya juga nggak ada sih di sini. Yuk kita undi. Wah. Mbak Rasita masih ada nggak? Masih. Alhamdulillah. Kapan nih main ke rumahnya Mbak Rasita lagi nih? Rumahnya Silakan Pak Tangerang soalnya. ditunggu Pak. Rumahnya Tangerang soalnya. Oh, Kita kan di Tangga. kantor cabang Tangerang. Jadi Jaga gawang BSD, sini Pak. BSD. nanti pas lagi goes ke sana aja ya. Mampir lah berkantor di sini kok Pak. Siap. Terus sekarang yang kedua, bentar saya tulis dulu ini biar nggak kelupaan. Rasita. 2. Tuh. Iya. Dapat lagi kan. Oke. Apa nih? Wah, rezekinya tuh. Ya. Oke, rezekinya luar biasa hokinya nih Pak Anton. Terus kemudian yang ketiga, siapa yang beruntung? Besok kasih nama Anthony 2 aja. Iya. Anthony 2 siapa nih? Saya. Yes. Gak usah kasih nama Anthony 2 berarti nggak jadi Pak. Selamat ya. Nggak jadi. Nah, sekarang hadiah utamanya nih buku. Yuk. Original. Adam Grant. Ini bukunya udah lama sih sebenarnya, tapi isinya bagus. Saya beruntung nih. Ada. Mas Adi, masih ada nggak Mas Adi? Adi. Itu Mas Adi. Mas Adi Egar tuh. Kalau belum jawab, kita belum bisa bilang Oh. Weh, lagi jalan-jalan kayak gini. jalan-jalan. Lagi di hotel kayaknya. Thank you. Kasih. Senang ya, Mas ya? Oke, selamat. Siap Pak. Oke, baik. Dengan berakhirnya Undian. undian ini. Foto nggak? Oh iya, ada foto. Kita ada foto ya. Kita tolong sama itu ya kali ya. Ya, Mas. Kita foto dulu ya sebelum kita tutup ya. Ada. Itu di depan. Ini ada Mas. Handphonenya di Difotoin ya Mas ya. Difoto. Lagi check out. Mas Adi. Mas Adi lagi jalan-jalan tuh. Iya, lagi check out. Jalan-jalan dia. Kemarin bisa buka kamera kita foto bareng-bareng. Jalan-jalan. Di prospek Yul, di prospek. Iya deh, prospek deh. Oke. Jadi kenapa jadi kita berjauh-jauhan? Kan nanti nutupin. Oh iya, penutupan. Oh, tengah sini kayak enggak ya? Nah. Gini. Kalau jauh nggak Mas? Coba bisa diikutin. Saya zoom nggak apa-apa ya, tapi masih kena semuanya gitu. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mas Adi. Cek dulu. Cek sih. Seksi. Oke, Udah.
Thank you, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Makasih. Thank you semua. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak Iwan. Thank you Pak Iwan dan teman-teman. Thank you semua. Thank you. Kita pulang kemana ini? Saya Pete, Pak. Oh, tinggal naik MRT ya. Iya, Deket. dekat. Saya ke Cipete, 15 menit. Kemarin saya ke Cipete ke HJI. Itu kan ada Oh iya, perpustakaannya, itu bagus kan itu kan di situ. Fatmawati ya, Fatmawati Raya. Jadi dari Cipete jalan kaki 500 meter lah di situ. Lumayan. Saya kemarin WFH ke sana, Pak. Di HJI. Ini minggu ini Cipete sedang rame. Yang itu kan kasus. Soalnya di situ aja, di Cipete itu aja ada 3 tempat. Oh, ada 3. Oh, yang digeledah itu 3 tempat ya? Iya, Betsus ya. yang Betsus. Di Asem 2-nya, terus di Cipete Raya, Ya, yang yang kafe depan itu, sama satu lagi yang daerah. Oh, Ibu tetangganya ya, Bu? Benar, yang di Asem 2 tapi. Oh, itu ini ya, punya 1 orang tapi 3 tempat gitu ya? Belum tentu juga itu punya